Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan, NIM 53024190020 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 2019, Rombel 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang rangkaian topologi saya mengenai penerapan VLAN. Ini adapun rangkaian yang saya buat adalah sebagai berikut ini. Nah, untuk membuatnya itu sebenarnya lumayan mudah. Pertama, kita harus membuat Yang pertama, kita harus memecah apa yang kita butuhkan, requirement yang kita dibutuhkan. Kalau menurut soal, kita membutuhkan administrasi jurusan 1 ruangan 8 PC, ruang dosen 3 ruangan masing-masing 10 PC, ruang kelas 4 ruangan masing-masing 40 PC, menggunakan satu access point wireless di setiap ruangannya. Terus ada lab komputer 2 ruangan masing-masing 40 PC dan ruang seminar 1 ruangan 40 PC. Nah, ini adalah requirement yang untuk kita membuat topologi ini. Nah, setelah itu kan udah kita baca requirement-nya, kita buat tabelnya. Terus dari data-data tersebut kita tahu mendapatkan informasi bahwa kita membutuhkan kira-kira segini nih yang alat-alat yang kita butuhkan. 1 buah router yang ini, 2 buah switch utama, terus ada 11 switch untuk menghubungkan antar ruangan di setiap ruang. Ada ruang admin jurusan, dosen, kelas, dan lain-lain. Terus ada access point. Access point itu untuk yang wireless-nya, untuk kelas sama untuk ruang seminar. Nah, langkah pertama yang kita buat pertama itu adalah rangkaiannya. Ini adalah gambaran kasar rangkaian yang saya buat. Terus setelah itu kita buka scope packet tracker. Ini udah saya buat ya sebenarnya. Kalau untuk membuat rangkaian seperti ini mudah sih sebenarnya. Kita tinggal masukin. Misal kita membutuhkan switch-nya tipenya kalau yang saya pakai routernya saya pakai router PT yang ini. Tinggal ditaruh sini aja gitu. Terus kita ambil kita ambil yang saya pakai tipe yang 2950/24. Karena ini banyak portnya ya, terutama untuk yang ini saya gunakan. Terus pakai switch PT itu untuk menghubungkan per ruangan. Karena koneksi ruangannya itu nggak sebanyak yang di sini. Ini kan banyak harus yang mungkin banyak ruangan. Kalau ini cuma untuk per ruangan aja, per ruangan gitu atau komputer. Nah, untuk nyambunginnya, bentar, kita ambil komputer. 1, 2. Nah, untuk nyambunginnya itu gampang banget. Pakai yang ini, kita bisa pakai yang ini, itu otomatis. Tapi kalau pakai yang ini juga bisa. Kalau yang manualnya kita pencet ini, sambungin. Versi tekan 00, terus ke sini. Terus, kalau kita pakai ini juga bisa. Contohnya kita pakai ini yang lebih cepat. Ini ke sini. Ini langsung koneksinya langsung kepilih antara kabel mana yang cocok yang digunakan. Terus ini juga, ini bisa. Terus atau pakai ini juga bisa. Kita milih dulu. Nah, gitu sih sebenarnya untuk koneksi, untuk buat rangkaiannya. Kita fokusnya untuk rangkaian yang ini ya. Nah, setelah buat rangkaian yang itu, kita udah kayak gini lah. Makanya kita konfigurasi routernya, yang utamanya dulu, yang di sini. Nah, untuk konfigurasinya itu caranya, pertama kita buka routernya, kita buka bedah CLI-nya, CLI. Nanti ada kayak perintah-perintah seperti ini. Untuk aktifin, untuk membuka jalur, dan lain-lain. Untuk mengaktifkan jalur pakai infa 0/0 karena kita pakai yang kita aktifin yang kiri dulu, yang ini. Kan kalau di ini ada itunya. Ada teks itunya. Setelah diaktifin di sub interface menggunakan VLAN 2 untuk switch pada ruangan admin mengatur IP address ya. Nah, kita atur tuh koneksivitas antara router switch ke switch yang kehubungan masing-masing ruangan. Ini contohnya ada di laporan saya. Terus ini masih sama. Ini semuanya dibuat yang kayak tadi ya, yang kayak itu infa 0/0.7 terus untuk buat jaringannya, untuk buat jalurnya. Setelah selesai di sini, kita lanjut yang sisi kanan, yang switch 0.
Caranya juga sama kayak tadi, aktifin dulu switch-nya, terus aktifin dulu jalurnya. Habis itu baru aktifin yang jalur-jalur kecilnya gitu. Ada cara-caranya di sini. Tadi switch 0, tadi switch 1. Nah, setelah mengatur switch ini udah kita atur semuanya nih. Kita atur access point. Atur access point itu caranya kita buka, misal kita buka access point nih, ini. Terus kita awalnya kan awalnya gini dulu, bentar global. Nah, awalnya kalau saya menggunakan namanya AP kelas 4, sebenarnya itu namanya bebas sih sebenarnya isinya. Kalau kebetulan saya makanya ABCD. Nah, terus kalau udah dibuat itunya, kita ganti di port satunya. Kita isi SSID-nya. Kalau saya menggunakan AP kelas 4, AP kelas A, nanti yang lainnya juga B, C, terus kasih B, C, D. Terus kalau itu, setelah itu kita aktifin untuk passwordnya, untuk keamanannya. Untuk keamanannya kita pakai yang awalnya kan di disable. Terus kita aktifin yang ini, WPA2 strip PSK. Terus kita masukin password. Kalau saya menggunakan password admin kelas A. Kalau yang B kayak gitu juga, tapi yang belakangnya B. Demikian juga, misal kita cek juga ini kayak gini. Ini juga B. Ini juga, ini C. Ini C. Kalau ini yang D. Nah, ini untuk ganti-ganti ini cukup mudah sih sebenarnya display name-nya. Bisa lewat sini atau dengan cara ngeklik yang ininya. Terus ini ganti port. Kalau seminar juga, ruang seminar juga diganti. 3, passwordnya juga. Ini juga. Dan ini juga. Nah, gunanya access point ini sebenarnya untuk menghubungkan jaringan wireless. Nanti kan kalau yang tadi requirement-nya untuk yang ruang kelas sama ruang seminar itu dibuat 2 switch. Kalau yang di ruang kelas itu ada 4 itu ya. 4 access point. Nah, masing-masingnya itu dikasih dibuat kayak gini, dibuat ginian. Terus selanjutnya habis setting kayak tadi nih, kan awalnya disable, kita ngisi dulu kelas A, C, B, C, D. Terus kita ganti PC untuk mengaturkan PC-nya, untuk koneksinya. Untuk ganti PC sebenarnya gampang sih. Kita coba zoom dulu. Nah, awalnya tuh PC itu koneksinya gini, koneksinya awalnya LAN, koneksi kabel. Nah, misal kalau untuk penghubungan kayak gini, ini sebenarnya nggak pakai kabel, ini pakai WiFi. Kalau yang putus-putus gini, ini kabel, ini baru WiFi. Nah, kita klik, kita pilih yang physical. Terus kalau awalnya tuh kayak yang tadi, ini yang LAN ya kan. Kalau itu LAN harus diganti dulu, dimatiin ininya, ini diganti, ini diginiin, masukin yang WMP300N. Itu untuk koneksi WiFi, untuk wireless. Baru dinyalain lagi gitu, nggak bisa nggak dimatiin dulu PC-nya. Kita login ke yang hal sama ke semua PC. Misal ini juga, ini kan tadi keganti, ini juga keganti misal, atau ini juga keganti. Nah, setelah itu habis udah kita ganti portnya, kita ganti portnya, kita mengkoneksikan PC dengan access point. Nah, untuk koneksi itunya kan kita udah buat konfigurasi di access point-nya, baik SSID sama password-nya. Kita nerapinnya di PC-nya yang tadi. Misal yang kayak kalau belum masuk, itu tampilannya gini. Kalau belum terkoneksi. Kalau udah kayak gini nih. Desktop ke PC wireless. Terus ini kalau udah terkoneksi kayak gini. Kita sebenarnya milih untuk koneksi gampang. Kita tadi buat tadi. Terus kalau belum terkoneksi, kita pilih connection. Terus refresh. Biasanya nanti nunggu bentar. Ada akses point yang kita dapat pilih. Nah, ini cangkupannya luas. Jadi kita pilih aja, ini kan ruang kelas A. Jadi untuk PC ini kita pakai ruang untuk A, kita sambungin. Tadi passwordnya admin kelas A gitu kan. Dan sebagainya gitu. Bisa kayak gini juga, gitu juga. Desktop, PC wireless. Terus kan terkoneksi juga. Nah, habis udah koneksi semua gitu. Yang tadi nih, kayak masukin passwordnya. Kalau ini udah jadi, terus kalau kita mau koneksiin PC ke ke jaringannya, kita perlu konfigurasi PC-nya dulu. Konfigurasi caranya, terus ini
klik PC-nya, klik PC, terus IP configuration. Awalnya tuh kalau default-nya DHCP yang ini. Ini nggak keset, ini ngikutin dari access point-nya. Nah, kita perlu untuk ngehubungin ke setiap jaringan, ke setiap jaringan-jaringan yang kita buat, kita harus ganti IP-nya gitu. Kalau IP-nya sih udah terserah bebas sih. Kalau ini saya gunakan untuk switch 0, ini portnya ini, gateway-nya ini, aplikasi ini. Kalau untuk yang itu switch 1 gitu. Nah, kita sesuaiin aja nih, ngikutin yang per ruang. Kalau ini kan ruang A, bla bla bla. Ini kan 192.168.14.3 dan bebas lain-lain gitu loh. Ini juga berlaku ke yang ini, ke seminar. Kalau ruang seminar juga kayak gitu. Kita coba cek. Bukan nih. IP configuration udah static juga kan, udah disamain dengan jaringan yang udah ada. Nah, setelah habis selesai nih, udah selesai semua, baru kita bisa kita tes konektivitas antara PC-nya nih, antara ini ke sini atau ini ke situ, apakah gagal atau enggak. Contoh misal kita PC ini nih, anggaplah PC 8. PC 8 kita pengen ngehubungin ke PC 0. PC 0 kita buka command prompt, terus kita ketik ping, habis itu kita cek untuk ini kita IP yang PC ini. Kebetulan udah saya siapin sih ini untuk IP-nya ini, IP komputernya. Copy, kita paste. Enter, tinggal nunggu deh. Nah, ini kan berhasil berarti ada rep dari komputer ini. Berarti jaringan yang kita buat udah berhasil antara ini ke sini. Contoh kita ke PC mana nih? Misal ke PC yang ini deh, yang mana nih? Udah disediain aja. PC 3 yang ini. Kita coba copy dulu. Yang ke sini, switch 3 nih. Kita ping. Iya. Kita coba share ping. Nah, kalau belum pernah ngeping itu akan lama. Terus ada RTO dulu, request stand up, terus habis itu baru ke koneksi. Jadi kayak ada kesulitan di awal gitu loh untuk koneksi. Tapi untuk kemudiannya insya Allah lancar sih. Nah, kalau udah selesai, ini kan berhasil. Berarti PC 8 pakai wireless juga bisa ke kabel melalui ke PC2 ini loh. Gitu. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.